Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode harga pokok rata-rata atau average costing pada harga pokok proses. Metode harga pokok rata-rata, wage average, dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Nah, metode rata-rata tertimbang dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Metode rata-rata tertimbang penghitungan untuk unit ekuivalensi yaitu memiliki rumus unit ekuivalensi sama dengan unit selesai ditambah persentase PDB akhir. Penghitungan harga pokok per unit, harga pokok per unit sama dengan biaya yang melekat di PDB awal ditambah biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalensi. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu data produksi PT Maju Jaya, memiliki dua departemen, Departemen 1 dan Departemen 2. Di sini memiliki data produksi, produk dalam proses awal, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 40%, 4.000 kilo, BTK 20%, BOP 60% pada Departemen 2 6.000 kilo. Dimasukkan dalam proses bulan ini 40.000 kilo, unit yang transfer ke Departemen 2 35.000 kilo, dan seterusnya. Kita lanjut ke penghitungan. Cara penghitungannya yaitu untuk menghitung biaya bahan baku 35.000 kilo ditambah 100% dikali 5.000 kilo sama dengan 44.000 kilo. Ini didapatkan dari mana? 35.000 kilo ini semua penghitungan BTK dan BOP pun didapatkan dari soal. Yang pertama, 35.000 kilo kita dapatkan dari unit yang ditransfer ke Departemen 2. Kita sedang melakukan penghitungan di Departemen 1. Dan tadi 100% kita dapatkan dari persentase BBB. Di sini, persentase biaya bahan baku 100%. Dari soal, 70% dan 70% BTK dan BOP juga dari soal. Dan 9.000 kilo juga berasal dari soal, yaitu di sini. BTK dan BOP tidak ada, penggantinya itu adalah BK, biaya konversi. Ini mencakup BTK dan BOP, yaitu tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Setelah kita dapatkan, kita hitung 100% dikali 9.000 kilo ditambah 35.000 kg sama dengan 44.000 kg. Begitu pula seterusnya. Nah, yang melekat pada PDB dan dikeluarkan pada periode sekarang, totalan ini, jumlah-jumlah ini berasal dari soal juga, yaitu berasal dari harga pokok dari Departemen 1, 1.800.000, 1.200.000, 1.920.000, dan biaya produksi BBB, biaya bahan baku 22.200.000, biaya tenaga kerja 29 juta, dan biaya overhead pabrik 37.315. Kita tambahkan di sini, lalu kita jumlahkan 1.800 ditambah 22.200 sama dengan 22 juta. Unit ekuivalensi yang tadi kita hitung, kita masukkan ke sini. Ini menjadi pembagi total biaya. Total biaya dibagi unit ekuivalensi menghasilkan biaya produksi per unit. 22 juta dibagi 44.000 kg sama dengan 500 per unitnya. Begitupun seterusnya, sama. Lalu kita memasuki pelaporan. PDP awal dimasukkan dalam proses jumlah produksi yang diolah
produk selesai ditransfer ke Departemen 2, produk yang dihasilkan ini berasal dari soal. PDP awal 4.000 kilo dimasukkan dalam proses berasal dari soal juga. 35.000 kilo transfer ke Departemen 2 berasal dari soal. Jumlah produk yang dihasilkan 9.000 kilo berasal dari soal. Kita lihat. Dia produksi produk awal, proses awal, BBB, ada 4.000 kilo. Unit yang ditransfer, dimasukkan dalam proses bulan ini 40.000 kilo. Unit yang ditransfer ke Departemen 2, 35.000 kilo. Dan PDP akhir 9.000 kilo. Nah, jadi yang dalam laporan-laporan, ini berasal dari soal 4.000 ditambah 40.000 sama dengan 44.000 transfer ke Departemen 2 35.000 ditambah 9.000 44.000. Nah, biaya dalam Departemen 1 ini berasal dari tabel penghitungan tadi. Kita lihat. Kita hanya cukup memindahkannya saja. Total biaya yang dipindahkan dan biaya produksi per unit. Nah, kan menghasilkan seperti ini. Harga pokok selesai ditransfer ke Departemen 2, tadi kita ketahui 35.000 kg, dikali 2.200 berasal dari totalan per unit ini, menghasilkan 35.000 kg, dikali 2.200 sama dengan 77 juta. Biaya bahan baku, ini berasal dari penghitungan tadi, 100%, dikali 9.000, dikali biaya per unit, biaya bahan baku, 500. Begitupun seterusnya. Kita kalikan, kita jumlahkan, menghasilkan penjumlahan 15.210. Setelah kita mengetahuinya, kita hitung 77 juta ditambah 15.210 sama dengan 92.210. Mari kita lanjut ke penghitungan di Departemen 2. Penghitungan pun sama. 38.000 kg, 100%, dan 3.000 kg ini berasal dari soal. Kita lihat. Nah, di Departemen 2, produk yang ditransfer 38.000 kg, terus ada 100%, biaya bahan baku, terus produksi akhirnya ada 3.000 kilo. Nah, ini berasal dari semua soal. Nah, begitu pula dengan BTK dan BOP, 40% dan 80% pun ini didapatkan dari soal juga. Nah, di sini 40% dan 80%. Ingat ya, PDP akhir untuk menghitung di Departemen 2. PDP akhir ya, bukan yang PDP awal. Sama kita hitung juga 40% dikali 3.000 ditambah 38.000 39.000 kg. Nah, yang melekat pada PDB ada bedanya di sini dengan yang tabel tadi. 11.150 sama dengan BTK dan BOP 1.152 dan 4.140 dan dikeluarkan pada periode sekarang yang bawah ini BTK dan BOP ini berasal dari soal kecuali yang HP dari Departemen 1 77 juta. Ini berasal dari laporan sebelumnya. Yaitu di sini. Sedangkan yang tadi PDB yang melekat dan BTK BOP dikeluarkan periode sekarang itu berasal dari soal, yaitu dari Departemen 2. Harga pokok dari Departemen 1 11.150, biaya tenaga kerja 1.152 dan overhead pabrik 4.140. Nah, kan menghasilkan seperti tadi sama ya, seperti soal. Ini pun tadi berasal dari soal juga. Dikeluarkan periode sekarang, dikeluarkan
periode sekarang berasal dari soal, yaitu di biaya produksi paling bawah. Nah, biaya produksi ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kita masukkan yang 37 juta di Departemen 2 dan 44 juta kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini dia. Setelah itu seperti biasa kita jumlahkan dan kita bagi dengan unit ekuivalensinya. Akan menghasilkan biaya per unitnya demikian. Nah, setelah kita melalui proses penghitungan, selanjutnya kita masuk ke dalam biaya laporan biaya produksi Departemen 2. Sama PDP awal dimasukkan dalam proses, produk selesai ditransfer Departemen 2, dan produk yang dihasilkan ini berasal dari soal pula. Nah, ini 6.000 kg, 38.000 kg, 3.000 kg. Ini berasal dari soal-soal juga. Nah, di sini. Kita pindahkan dari soal, ini sama 41.000 kg, ini juga sama 41 kg. Ini berasal dari tadi tabel penghitungan sebelumnya. Kita cukup memindahkannya saja semua dengan biaya produksi per unit, kita pindahkan. Seperti ini. Terus penghitungan biaya, harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang. Tadi, yang ini. Harusnya ini tadi bukan ditransfer ke Departemen 2, tapi ditransfer ke gudang. 38.000 kg dikali 4.325 dasar dari total ini. Kita hitung 38.000 kg dikali 4.325 menghasilkan 164.350. Yang berasal dari Departemen 1 3.000 kg. Nah, proses akhir kan 3.000 kg. Jadi kita hitung yang 3.000 kg dikali 2.150 dari sini dengan 6.450. Biaya tenaga kerja 40% didapatkan dari soal ataupun dari penghitungan sebelumnya dari BTK dan BOP 40% dan 80%. Kita hitung 975 dan 1.200 berdasarkan dari penghitungan tadi. Kita hitung. Nah, setelah kita semua mengetahuinya, lalu kita jumlahkan ketiga komponen ini. 6.450.000 ditambah 1.170 ditambah 2.880, totalnya menjadi 10.500. Nah, jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 2, 174.850.000 ini berasal dari 164.350 ditambah 10.500. Maka hasilnya 174.850. Demikian penghitungan harga pokok proses menggunakan metode rata-rata. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.